Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada amma ba'd. Kaifa halukunna ayyuhat talibat? Alhamdulillah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya yang senantiasa kita rasakan. Di antaranya tentunya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang yang Allah Ta'ala berikan untuk kita agar dapat mempelajari agama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Naam. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran apa? Tarikh al-Fiqh. Pelajaran Tarikh al-Fiqh. Ya. Pembahasan kita di pembahasan tentang Tarikhul Fiqh sudah masuk kepada perjalanan ilmu fikih dari masa ke masa. Adapun yang sekarang di masa Al-A'immatul Mujtahidin, ya, perkembangan fikih di masa Al-A'immatul Mujtahidin ataupun sejarah fikih di masa A'immatul Mujtahidin. Kita katakan dan sudah kita sampaikan bahwa di masa ini adalah masa di mana fikih di bahasa kita namanya adalah fikih mulai viral. Viral fikih mulai viral di mana-mana di masa ini. Naam. Kenapa viral? Kenapa viral? Ada beberapa sebab. Sudah kita sampaikan beberapa hal penyebab viralnya fikih di masa ini. Yang pertama, ya, viralnya fikih di masa ini karena perhatian pemimpinnya dengan fikih serta ahli fikih di masa itu. Jadi pemimpin di masa itu atau di masa kita ibaratnya presiden memang memberikan saluran dana khusus untuk masalah fikih dan usul dan ahli fikih, memberikan dana khusus, ya, seperti itu. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua penyebabnya adalah tersebarnya perdebatan, ya, diskusi, ya, di antara para ulama di masjid-masjid, di halaqah-halaqah ilmu. Jadi sering mereka bertukar pikir, dialog, berdiskusi, berdebat di setiap masjid-masjid di antara para ulama serta majelis-majelis ilmu. Ini salah satu penyebab viralnya fikih di masa A'immatul Mujtahidin. Yang ketiga, ya, mulai muncul pergerakan percetakan bidang-bidang ilmu seperti tafsir, ya, ilmu hadis, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu syariat lainnya. Mulai ada pergerakan percetakan ataupun pengarangan di setiap bidang ilmu. Ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, dan lain-lainnya. Ini salah satu penyebab viralnya fikih di masa ini. Sampai situ pembahasan kita, ya. Sampai situ pembahasan kita. Adapun, ya, kalau belum kita baca lengkap di poin ketiga, maka itu tinggalkan aja. Kita masuk ke poin keempat, penyebab viralnya fikih di masa itu adalah
Yang keempat, perhatikan kitabnya. Yang keempat, perhatikan kitabnya. Ya. Yang keempat, iktishafu maddatil kaghid wa ta'thiruha 'ala al-ulum al-islamiyah bi'ammah wal fiqhu bi khassah. Ya. Maddatu kaghid. Apa itu makna dari kaghid ya? Tayyib. Kaghid mulai adanya muncul ya. Muncul iktisyaf, dapatnya materi kaghid ya. Apa itu kaghid? Bisa kita katakan seperti lembaran. Bisa kita katakan seperti lembaran. Atau kertas. Mulai dapat penelitian, mulai memunculkan materi kertas yang dapat ditulis di atasnya. Dan pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu Islam secara umum dan pengaruhnya terhadap fikih secara khusus. Ini salah satu penyebab viralnya fikih di masa itu. Baik. Laqad kana al-ulama ya'tamiduna ala tadwinil ilmi fi sudur ya. Dahulu para ulama itu bersandar dalam ya mencetak ilmu ya atau yang mencetak ilmu itu di dada-dada mereka. Mereka cetak ilmu itu di dada-dada mereka. Maksudnya apa? Mereka hafal. Dahulu seperti itu, hanya bersandarkan dengan hafalan. Fakanu yahfazun wa la yaktubun. Sehingga mereka dahulu hanya menghafal saja. Ya, sangat sedikit, sangat minim menulis. Rata-rata mereka menghafal. Inilah salah satu penyebabnya banyaknya pesantren-pesantren khususnya di zaman sekarang ya. Banyak bersandarkan dengan hafalan. Sedikit-sedikit menghafal. Sedikit-sedikit menghafal. Ya. Itu rata-rata di pesantren. Ustadz dahulu juga seperti itu di pesantren. Ya. Dihafal, Ustadz hafal semua. Penting. Apalagi di masa-masa SMP dan SMA ini adalah masa-masa seseorang harus banyak menghafal. Banyak-banyak menghafal. Karena masa-masa itulah hafalannya kuat, cepat. Kan tapi bukan hanya sebatas masa itu. Kalau setelahnya dia masih tetap mau menghafal silakan. Nggak ada masalah. Ya. Ya seperti itu para ulama dahulu memang lebih banyak bersandar kepada hafalan. Bukan berarti mereka tidak paham. Tapi karena menulis itu sangat sulit. Sangat sulit karena tidak ada alat tulis di zaman dahulu. وقد وصف الله تعالى عن العرب الذين بعث فيهم محمد بأنهم أمة أمية. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat orang-orang Arab yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah umat yang ummiyah. Ummiyah. Tidak membaca, tidak dapat membaca dan menulis. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada umat-umat ummiyin yang tidak membaca dan menulis seorang rasul minhum dari mereka yatlu alaihim ayatihi yang baca kepada mereka ayat-ayatnya wa yuzakkihim ya memurnikan mereka wa yuallimuhum mengajarkan mereka alkitab yaitu Al-Qur'an wal hikmah serta hikmah itu hadis wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin ya sekalipun mereka dahulu di dalam keadaan kesesatan yang nyata. وقد درجوا على الاعتماد على الحفظ وذلك لصعوبة وسائل الكتابة. Dan yang telah membuat mereka bersandar kepada hafalan itu adalah karena sulitnya ya media-media tulisan, alat-alat tulis amat sulit dahulu. إذ كانوا إذا أرادوا الكتابة karena tatkala mereka ingin menulis katabu alal julud mereka harus menulis di atas
kulit-kulit hewan. Ya. Wal jarid, pelepah kurma, pelepah-pelepah pohon kurma. Wal likhaf, bebatuan, ya. Wal 'idham, wal hijara, kemudian tulang dan lain-lainnya. Ya, mereka menulis di atas hal-hal ini. Dahulu seperti itu. Al-Quran juga seperti itu. Ditulis di atas kulit, ya, di atas daun, di atas kayu, batu, di mana yang bisa ditulis mereka tulis di situ. Ya. Belum ada lagi namanya kertas, nggak ada. Ya. Jadi di masa A'immatul Mujtahidin mulai adanya penelitian disingkap masalah materi yang namanya lembaran kertas. Naam. Wa hadhihi yas'ubul husul 'alaiha. Dan benda-benda tersebut amat sulit didapatkan, ya. Amat sulit didapatkan. Maksudnya apa? Sulit untuk mendapatkan kulit hewan, ya. Kemudian pelepah-pelepah tersebut, pelepah-pelepah kurma, bebatuan, kan amat sulit, dibawa aja sulit. Jadi payah. Naam. Wa idza tahsulu 'alaiha fa hiya ghaliyatus tsaman. Kalaupun mereka dapat benda-benda tersebut, kalaupun mereka dapat, harganya pun mahal. Harganya pun au qalilatul jadwa kal kitaba 'al hijara wal 'idham fa hiya la ta'khudhu syai'an katsiran min al astur wa yas'ubu hamluha wa naqluha thumma tariqatul istinsakh bil yad mujhiratun wa madniyah mujhidah wa mudniyah. Tayyib. Bukan hanya sekedar, ya, sulit didapatkan, ataupun kalau didapatkan harganya mahal, akan tapi, ya, tempat menulisnya amat sedikit yang bisa ditulis dari benda-benda tersebut. Enggak semuanya. Kalaupun dapat mahal, habis itu sudahlah mahal, yang bisa tertulis di situ pun enggaklah banyak. Enggak begitu banyak. Ya. Bayangkan batu. Sebanyak apa kita bisa menulis di atas batu? Kalau batunya besar gimana bawahnya? Hah? Bisa? Kan enggak mungkin. Seperti itu. Tulang juga sama seperti itu. La ta'khudhu syai'an katsiran min al-astur. Tidak banyak yang dapat ditulis, ya, di benda-benda tersebut. Tidak banyak yang dapat ditulis. Naam. Ya. Bukan hanya sekedar tidak banyak yang dapat ditulis, sulit dibawa, dipindah-pindahkan. Kemudian cara menghapusnya pun dengan tangan yang sangat sulit. Menghapusnya kalau ada yang salah pun sulit. Nah, maksudnya bukan hanya menghapus, menulisnya juga sulit karena dengan tangan, ya. Walakin yasha'ullahu ta'ala an yaktashifa fi ahdil Ma'mun al-Khalifah al-Abbasi maddat al-kaghid yaktashifuha al-Fadlu bin Yahya al-Barmaki. Akan tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala an yaktashifa fi ahdil Ma'mun, berhasil ditemukan di masa Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Abbasi, materi kaghid, ya. Materi kaghid ini kita katakan materi kertas. Materi kertas, ya, yaktashifuha, yang disingkap oleh, yang berhasil ditemukan oleh Al-Fadl bin Yahya Al-Barmaki. Fadl bin Yahya Al-Barmaki. Fayaktubu fiha rasail al-khalifah. Lalu ia pun menulis di atas lembaran-lembaran tersebut, lembaran-lembaran seperti kertas itu, risalah-risalah dari pemimpin. Naam. War-rasail ar-rasmiyah. Kemudian risalah-risalah, surat-surat resmi. Thumma ba'da an kathura bada ulama yaktubuna al-kaghid kutubahum. Kemudian setelah banyaknya tersebar, ya, kaghid tersebut, ya, lembaran-lembaran tersebut,
para ulama pun mulai menulis di atas lembaran itu, lembaran kertas itu, kitab-kitab mereka, ilmu-ilmu mereka. Wa bi khasatin al-kutub wal mawsu'at allati tata'allafu min mi'ati safahat bal alafu safahat. Dan khususnya kitab-kitab ataupun ensiklopedia yang dikarang dengan ratusan lembar, bahkan ribuan lembar. Mulai mereka menulis, mulai mereka mengarang. Ini di masa sulitnya lembaran, baru munculnya lembaran. Nah, adapun di zaman sekarang para penuntut ilmu, wal'iyadu billah, na'udzubillah, ya, termasuk mungkin kita sendiri juga, di masa banyaknya lembaran, mudahnya dapat kertas, sedikit pula yang nulis, mengarang ilmu apa yang dia miliki, sedikit. Jangankan dia karang ilmu yang dia miliki, ya, dia bukukan, dia cetak ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari. Menulis pelajaran, ringkasan pelajaran saja malas. Menulis ringkasan pelajaran saja sangat malas. Jadi sungguh berbeda. Namun pengennya jadi ulama besar. Bagaimana itu bisa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Ini kata para ulama. Engkau menginginkan keselamatan, kan, tapi tidak menempuh jalan keselamatan tersebut, ya, ataupun jalan kesuksesan tersebut. Para ulama mengatakan inna safinata la tajri 'alal yabas. Ketahuilah, sungguhnya kapal itu enggak akan bisa berjalan di atas daratan. Kapal berjalan di atas lautan. Naam. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Walihada sahul ala tullabil ilmi al-husul ala al-kutub wa ma yuridunahu minal ilm. Atas dasar ini mudah bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan kitab-kitab dan apa yang mereka inginkan dari ilmu. Fakana lahu atharuhu ala ithra'il ulumil islamiyah wal fiqh bi khassah. Fantashara al-ilmu wa duwina. Sehingga pengaruhnya untuk, ya, ilmu-ilmu Islam dan fikih secara khusus sangat besar. Pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu Islam, syariat Islam, khususnya fikih. Fantashara al-ilmu duwina, hingga ilmu tersebar dan dicetak. Qala al-Hajawi, Hajawi berkata, "I'lam annahu fi zaman ad-daulah al-Abbasiyah ikhtara'a al-Fadl bin Yahya al-Barmaki awraqul kaghid atau kaghid." Ya, ketahuilah sungguhnya di masa Daulah Abbasiyah, ya, kepemimpinan Abbasiyah, Al-Fadl bin Yahya al-Barmaki berhasil menemukan penemuan lembaran-lembaran, ya, bermaterikan kertas. Wa kana isti'maluhu fi ar-rasail ar-rasmiyah ayyam al-Khalifah al-Ma'mun al-Abbasi, dan penggunaannya itu untuk risalah-risalah resmi di masa kekhilafahan Ma'mun al-Abbasi. Wa fi ayyamihi kutibat fihi al-kutub, dan di masa kepemimpinannya mulailah ditulis kitab-kitab. Wa kana min a'zami tashilat li nashri ilmi wa tadwini, dan, ya, kertas tersebut merupakan, ya, a'zamu tashilat, ya, media yang sangat paling mudah untuk menyebarkan ilmu dan mencetaknya. Walidzalika kanat al-mi'ah ats-tsalitsah zaman zuhur dawawin al-kibar fi al-Islam dzatul mi'atin mujallad. Demikian itu bahwa di tahun 300-an zaman zuhur dawawin adalah masa di mana mulai munculnya percetakan-percetakan, ya, yang besar di dalam Islam yang memiliki berjilid-jilid, ratusan jilid,
bal mi'at fi mukhtalafil ulum tarikhan wa hadithan wa fiqhan wa ghairah. Bahkan ratusan di berbagai macam ilmu, baik itu ilmu tarikh, sejarah, hadis, kemudian fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Wa ma kanu qabla dzalika qadirina ala syai' min dzalika. Yang mana dahulu mereka enggak mampu untuk melakukan hal tersebut. Liqillatil mawad, karena tidak adanya atau sedikitnya media-media yang dapat membantu. Fakhtaral kaghid mimma ana ala dhakhamatil fiqh wa 'azamati ta'alifihi, hingga mulailah ditemukan ya tadi yang kita katakan materi lembaran kertas yang dapat membantu besarnya fikih serta banyaknya karangan-karangan khususnya dalam masalah ilmu fikih. Wa tawassu' fi usulihi wa furu'i wa khilafiyatihi, serta meluasnya pembahasan fikih mulai dari usulnya ya, usul, furu'nya, cabangnya, wa khilafiyatihi, serta perselisihan. Wa ma yata'allaqu bi alatil musila ilaih, dan apa yang berkaitan dengan alat yang dapat menyampaikan kepada fikih, menyampaikan seorang kepada pemahaman terhadap ilmu fikih. Kal hadis, seperti hadis, wan nahwu, ilmu nahwu, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. Setelah berikut ini pembahasan yang sangat panjang, saya rasa tidak perlu kita baca sampai bawah ini, sampai sebelum nomor 5. Ini tidak terlalu penting, yang penting adalah poin-poinnya saja. Penyebab viralnya fikih di masa ini, masa Aimatul Mujtahidin ya, apa? Tuliskan, sebutkan poin-poinnya. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Yang kelima, ya. Yang kelima, perhatikan. Kasratul waqa'i' al-fiqhiyah. Banyaknya permasalahan fikih. Permasalahan fikih. Ini salah satu penyebab viralnya fikih di masa ini. Famundu bidayatil fathil islami fi ahdil khulafa'ir rasyidin bada'atil waqa'il fikiyah takthur. Dahulu sejak mulainya penaklukan ya, Islam di masa Khulafaur Rasyidin, mulai pula masalah fikih menjadi banyak. Haitsu taramat atraf ad-daulah al-islamiyah fa syamalat al-Iraq wa bilad Faris wa Syam wa Misr, wa udifat hadhihi al-wilayat al-jadidah allati tamma fathuha ila ad-daulah al-islamiyah. Ya. Yang mana negara-negara Islam mulai meluas di berbagai penjuru, mencakup di dalamnya Irak, negara Persia, Paris, kemudian Syam, Mesir, wa udifat hadhihi al-wilayat al-jadidah allati tamma fathuha ila ad-daulah al-islamiyah. Kemudian negara-negara ini, wilayah-wilayah yang baru ini ya, setelah selesai ditaklukkan bergabung kepada negara Islam. Fazada tab'an lidzalika adadus sukan, maka bertambah pula jumlah penduduknya. Wa tasya'abat hajatuhum, bercabang-cabanglah keperluan mereka, kebutuhan mereka. Wa tawassa'at masalihul muslimin at-tijariyah, dan mulai meluas maslahat kaum muslimin ya di sektor perdagangan. Wa aisarallahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala permudah atas mereka. Wa ikhtalatal muslimun bi ghairihim, orang muslim pun bercampur kepada orang non muslim. Wa asalat tazawuj bainahum wat tijarah, dan terjadi di antara mereka pernikahan dan perdagangan. Ba'da istiqraril awda'i ithran insyighalil muslimin bil jihad, setelah ya perkara itu mulai duduk setelah
ya sibuknya kaum muslim dengan jihad. Kullu hadhil umur dafa'at bil ulama al-ijtihad li muwajahati kasratil mushkilat allati jaddat. Seluruh pengaruh-pengaruh ini ya yang mendorong para ulama untuk berijtihad untuk masalah-masalah yang baru yang banyak datang. Wal adat allati tara'at min jira'i dukhuli an-nas fi dinillahi idh lahum a'raf wa adat tahtaju ila hukmil Islam fiha. Ya, yang mana yang menjadikan para ulama mulai berijtihad terhadap masalah-masalah yang begitu banyak yang sentiasa baru dan kebiasaan-kebiasaan yang muncul yang masuk kepada manusia di dalam agama Allah karena mereka memiliki kebiasaan kebudayaan yang perlu adanya hukum Islam di dalam masalah kebiasaan dan budaya mereka tersebut. Wa bihadza tawassa'al fiqh wasdahar. Karena ini fikih pun mulai meluas dan viral ya. Fashamala fatawa lam takun ma'rufah min qabl. Ya, kemudian adanya fatwa yang dahulu tidak diketahui. 6. Ini adalah poin-poin penyebab meluasnya fikih di masa itu, viralnya fikih di masa A'immatul Mujtahidin. Lalu yang keenam sedikit ya. Penyebab viralnya fikih di masa ini adalah zuhurul A'immatul Mujtahidin wa ashabul madzhab al-mudawwanah wa hum 13 imaman. Ya, munculnya imam-imam al-mujtahidin, ulama-ulama al-mujtahidin wa ashabul madzhab al-mudawwanah dan mereka-mereka yang memiliki mazhab yang dicetak mazhab mereka. Di antaranya adalah ada 13 imam yang terkenal ya. Yang pertama Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, yang kedua Abu Hanifah An-Nu'man, Abu Hanifah, Abdurrahman bin Umar Al-Auza'i, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, Al-Laits bin Sa'ad ya. Ini di masa-masa ini. Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ishaq bin Ibrahim bin Rahawayh, ya, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, Ahmad bin Hanbal, ya, Dawud bin Ali Al-Zahiri, kemudian Muhammad bin Jarir Al-Tabari, wa qad kana lidhuhurihim atharun kabir fi nashr, yang mana munculnya mereka-mereka ini memiliki pengaruh yang besar di dalam penyebaran ilmu. Wa isra'il fikhi bi ijtihadatihim fikhiyah. Kemudian khususnya fikih dengan ijtihad mereka dalam masalah fikih. Walam ya'ud al-fiqh hijaziyan aw iraqiyan bal iltaqa ulama al-Hijaz wal Kufah wal Basra wal Syam ahli hadits wal rai wastafada kullun minhum min sahibi wa akhadha anhu. Dan fikih bukan hanya sebatas ya di negeri Hijaz atau Irak saja, akan tapi para ulama bertemu, ada ulama Hijaz, ulama Kufah, Basrah, Syam, ahli hadis, warai, mereka saling mengambil faedah antara satu dengan yang lainnya. Demikian ya yang menyebabkan fikih viral di masa ini. Sudah selesai pembahasan kita tentang ya, perkembangan fikih di masa ke masa sampai masa al-A'immatul Mujtahidin yang paling viral fikih di masa tersebut. Lalu setelahnya adalah pembahasan tentang ta'rif bil a'immatul mujtahidin al-mudawwanah madzahibuhum. Ya, pengertian atau definisi tentang al-a'immatul mujtahidin yang mana mazhab-mazhab mereka itu dipelajari, diikuti. Naam. Mungkin sampai ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, semoga dapat dipahami. Kalau belum jelas boleh ditanyakan. Nah, seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.